Kemah Bakti OSIS adalah suatu latihan bagi para siswa agar dapat memiliki sikap kepemimpinan yang lebih baik dan bermutu, sehingga mampu cakap dan terampil untuk memimpin dan melaksanakan kegiatan-kegiatan OSIS. Juga salah satu usaha pembinaan kesiswaan di sekolah yang juga merupakan sarana untuk memberikan bekal pendidikan kepada para siswa, dengan harapan agar para siswa baru dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungan pergaulan siswa ke arah terciptanya martabat, mutu, dan kemampuan manusia yang optimal, serta pribadi yang mandiri berdasarkan nilai-nilai yang agamais dan religi. Para generasi muda, khususnya para siswa-siswi, adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insan bagi pembangunan nasional. Untuk itu perlu ditingkatkan upaya pembinaan dan pengembangan generasi muda secara terus-menerus dalam rangka pendidikan nasional. Perlu ditingkatkan secara terarah dan teratur, secara menyeluruh dan terpadu. Sebenarnya setiap tahun diadakan KBO, namun 2 tahun lalu dikarenakan pandemi COVID ditiadakan dan belajar mengajar pun masih jarak jauh. Tahun ini dengan menurunnya pandemi, atas kebijakan pemerintah bisa mengadakan pembelajaran kembali. Pada tahun ini bertempat di Sawah Joho, Warungasem, bertepatan dengan tahun ajaran baru, KBO dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 26 hingga 28 Juli. Diikuti sebanyak 600 siswa-siswi baik SMP maupun pondok pesantren. Selaku Kepala Sekolah, Eni Muazzaro menjelaskan kegiatan ini adalah Kemah Bakti Penggalang ke-9 dan juga Kemah Bakti OSIS ke-5. Diikuti siswa-siswi angkatan kelas 7, 8, 9 sebanyak 600 siswa. Dari kelas 7 berjumlah 222, kelas 8 sebanyak 178, dan kelas 9 sebanyak 198 siswa. 60 tenda dibagi 2 putra-putri, sementara materi tentang kepramukaan, aswaja, P3K, evakuasi bencana banjir, simulasi gempa bumi, dan pengenalan satuan kepramukaan. Lulusan tahun ini berjumlah 202 siswa dan pendaftar baru berjumlah 222. Di antaranya yang mondok dari luar kota maupun luar Jawa sebanyak 150, yang laju berjumlah 52. Pendidikan yang pagi formal mengikuti negara dan yang pondok pesantren mengikuti pendidikan agama. MTS ini berdiri sejak tahun 1983. Ia berharap para siswa-siswinya bisa melanjutkan ke MA atau jenjang yang lebih tinggi. Ibu, niki acara malam api unggun, kemah berapa hari, Bu? Ini kemah 3 hari, dimulai dari hari Selasa, Rabu, dan besok hari Kamis. Ini dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka perkemahan Penggalang, ya. Yeah. Kemah Bakti Penggalang angkatan ke-9 dan kemah Bakti OSIS angkatan ke-5 tahun 2022. Tahun-tahun sebelumnya selalu ada? Tahun-tahun sebelumnya selalu ada, namun untuk tahun yang kemarin karena pandemi, kita bahasanya berhenti dulu. Ini diikuti pesertanya keseluruhan siswa atau yang baru saja? Nah, ini siswa-siswi. Siswa-siswinya ada 3 angkatan, Bapak. Ya. 3 angkatan, 3 angkatan dari angkatan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Oke. Pesertanya sampai berapa personel, Bu? Pesertanya ada 600. 600. Kelas 7 itu terdiri dari jumlahnya ada 222, yang kelas 8 ada 178, dan yang kelas 9 198. Jadi kurang lebih ada 600. Itu kira-kira ada berapa tenda, Bu? Ada 60 tenda. 60 tenda itu terdiri dari 30 tenda putri, 30 tenda putra. Yang tenda putra itu regunya diambil dari nama-nama hewan. Di antaranya adalah nama hewan harimau, singa, dan elang. Untuk yang nama regunya dari putri diambil dari nama-nama bunga, mawar, anggrek, dan melati. Oke, rangkaiannya, Bu, rangkaian acara ini, Bu? Oh, rangkaian acara ini kemarin di dalam materi rangkaian acara ini anak-anak, adik-adik pramuka itu mendapatkan beberapa materi, diantaranya terkait dengan kepramukaan, aswaja, kemudian tentang P3K, lalu berkaitan dengan evakuasi bencana banjir, dan kemudian tentang simulasi ya gempa bumi, terus pengenalan satuan kepramukaan.
Sementara itu, Sutina penjual makanan mengatakan bahwa merupakan berkah tersendiri bagi warga Sawajoho, di mana panitia bekerja sama dengan kelurahan menyediakan stand kuliner gratis. Stand ini bertujuan agar para peserta kemah bisa mudah mendapatkan makan, minum, dan jajanan di lokasi. Sementara peraturan yang dijalankan dalam KBU tersebut juga sangat ketat. Untuk jam besuk wali murid juga dibatasi pada jam-jam tertentu. Bu, sinten Bu? Bu Tukina. Oke, nah ini jenengan jualan di stand kemah ya? Ya. Nah, ini disediakan oleh siapa Bu? Panitia. Panitia Ya. dan berbayar atau gratis Bu? Ya, nggak bayar. Tidak bayar, Ya. disediakan oleh panitia. Ya. Panitianya dari pihak desa atau sekolahan Bu? Ya, desa. Dari balik desa memberikan stand ini. Terus sebelum jenengan buka stand ini apakah ada kegiatan serupa yang seperti ini Bu? Jualan saya. Iya, Ya, jualan sama. mangkal. Ya, di rumah sendiri. Di rumah sendiri ya. Depannya ada lapangan badminton. Oh gitu. Ya, biasanya. Nah ini selama buka di sini berapa hari Bu? Ya, masih 2 hari. 2 hari? 2 hari besok. Oh, 2 hari sama besok? Ya. Sutanto Hadi, Batik TV melaporkan.